Hati Bapa Jilid 2. Bahagia selamanya bersama Bapa yang setia. Mazmur 65 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pengembaraan demi pengembaraan mencari kebahagiaan adalah sebuah perjalanan yang sia-sia dan tidak akan pernah berujung selain daripada hanya melelahkan. Sebab kebahagiaan itu ada di tangan Tuhan dan Ia justru memberikan apa yang dicari oleh manusia itu kepada orang yang dipilihnya. Siapakah gerangan orang yang dipilihnya? Apakah kriterianya agar bisa menjadi orang pilihannya? Bagaimanakah caranya supaya bisa menjadi orang yang dipilihnya? 3 pokok renungan. Yang pertama, hasrat hati Bapa adalah membahagiakan dan memberkati. Berbahagialah orang yang kau pilih. Perihal memilih dalam konteks Ibrani mempunyai makna memeriksa untuk membuktikan kualitas dari sesuatu. Karena pencobaan dan pembuktian mendahului pilihan. Ide utamanya adalah menggosokkan benda yang diuji pada satu batu ujian untuk membagi menjadi beberapa bagian dan memeriksanya. Seperti yang Tuhan lakukan dalam menguji umatnya melalui tungku penderitaan dalam Yesaya 48 ayat 10, yang pada akhirnya dari hasil pengujian itu menghasilkan sesuatu yang laik. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jelas di sini bahwa Tuhan sendirilah yang melakukan pemilahan untuk memilih siapa yang layak menjadi pendampingnya di kerajaannya nanti. Tuhan ingin membahagiakan orang-orang pilihannya dan akhirnya siapapun yang terpilih, orang itu akan menjadi ratu pendampingnya. Lihat kitab Ester pasal 2 ayat 17. Kepada Ester dikenakan mahkota kerajaan atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Demikianlah kita kelak. Pokok renungan kedua, kesetiaan Bapa memberi perlindungan dan kenyamanan. Yang engkau suruh untuk mendekat, untuk diam di pelataranmu. Kata mendekat dalam bahasa Ibrani adalah ukaref, yang sama sekali tidak mengandung unsur perintah untuk menghampiri. Akan tetapi Tuhan sendiri yang bertindak memberi pencerahan dan tuntunan agar orang pilihannya berjalan dalam pimpinannya menuju target yang ditetapkannya. Lihat kehadiran dan penyertaan Tuhan atas Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tahu hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kebaikan Tuhan tidak hanya berhenti sampai pada penyertaan, tetapi justru menghantar sampai pada tempat yang dikehendakinya. Kata diam atau yiskon dalam bahasa Ibrani artinya adalah tinggal tetap secara permanen. Kata pelataran dan bahasa Ibrani kat zerecha mengacu pada suatu lokasi yang dipagari dengan tembok yang kokoh dan tidak tergoyahkan dan menyediakan keamanan dan kenyamanan yang abadi. Itulah perlindungan Tuhan yang diberikan kepada mereka yang percaya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pokok renungan yang terakhir yang ketiga, Bapa ingin memuaskan kita dengan kasih-Nya yang abadi. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mendapat kesempatan berada di bait Tuhan adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai harganya. Sebab tidak sembarang orang bisa berada di sana. Mazmur 15 ayat 1-5 mengatakan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak tercela. Dan selanjutnya, di kediaman Tuhan itu setiap orang yang menderita atau sengsara dibebaskannya, dipulihkan, dihapuskan aib dan pelanggarannya. Mazmur 31 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam kasih-Nya yang sejati, Allah memboyong kita ke istana agungnya untuk menikmati kasih-Nya, sebagai tertulis dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 4, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya atasku adalah cinta. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia ingin agar kita senantiasa bersama-sama dengannya untuk selama-lamanya.
Yohanes 14 ayat 3 dan Yohanes 10 ayat 20. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, apakah yang menjadi pengharapan Anda saat ini? Berharaplah padanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan dan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Yang kedua, closing statement, setiap pengharapan yang kita arahkan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mazmur 81:16, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Closing statement yang terakhir yang ketiga, kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan sejati hanya Anda dapat peroleh serta nikmati dalam kebersamaan dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati.